Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahdian Channel. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah memahami tentang akun Google kita ya, dari pengaturan-pengaturannya. Di hari ini kita akan mulai membahas yang aplikasi-aplikasi unggulan Google yang memang banyak diperlukan atau dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran kita. Ya, baik. Kalau kita login di akun Google kita, ya, nanti akan menunya seperti ini. Ini akun kita yang kemarin, ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Google itu adanya di menu ini, ya. Yang pertama Google Search, My Business, Map, YouTube, Play, News, dan seterusnya ya. Ini banyak sekali, dari mulai yang gratis sampai yang berbayar ya. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu Google Drive dulu ya. Mengapa Google Drive dibahas lebih awal? Karena memang Google Drive ini merupakan salah satu fasilitas Google yang cukup bagus ya, terutama untuk mereka yang sering berkutat kebiasaan sehari-harinya menggunakan aplikasi perkantoran ya. Kita klik dulu, kita lihat apa aja fitur yang ada di Google Drive ini ya. Nah, di Google Drive ya, itu jadi kalau diaktifkan, dia biasanya menghabiskan kuota Google yang 15 GB kita itu. Kenapa ya? Sejatinya atau biasanya Google Drive ini diperuntukkan sebagai media backup ya, atau pencadangan file. Dia bisa dikatakan sebagai flash disk virtual ya. Cocok sekali dia untuk menyimpan file-file kita yang mungkin sebelumnya selalu kita simpan di flash disk ya. Itu bisa ditaruh di sini ya. Kenapa? Bisa lebih aman dan bisa diakses di mana saja, serta kalau kita butuh data sesuatu yang penting, kita bisa mengambilnya dimanapun asal terkoneksi ke internet. Itu Google Drive ya. Nah, penyimpanan sisa kuota dari Google Drive kita, atau ini sebenarnya seluruh seluruh Google itu ada di sini ya. Bisa dicek punya Anda masing-masing apakah statusnya udah penuh atau tidak ya. Nah, kemudian ya di sini ada tombol baru atau new ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, kalau kita mau buat folder ya, sini ya, misalnya kita buat folder diisi 24 ya. Buat ya folder di sini persis seperti folder yang ada di Microsoft Windows Explorer ya. Ya seperti itu. Jadi dia sebagai arsipnya ya, untuk penyimpan file-file, untuk mengkategorikan ini. Ya, kemudian ada fitur upload file. Jadi kalau kita mempunyai file ya dan mau disimpan di Google Drive agar aman, ini fiturnya ini upload ya. Di hampir semua file bisa di-upload di sini. Yang kedua, upload folder. Jadi kalau kita mau mengupload satu folder ya, mau mengupload satu folder, itu di sini tempatnya ya. Jadi misalnya di folder banyak di komputer kita, mau diamankan atau disimpan ya, gunakan fitur ini. Kemudian berikutnya di bawahnya ya, ini adalah fitur-fitur yang memiliki kemiripan dengan fitur Microsoft Office ya. Contoh, Google Dokumen ini sama dengan Microsoft Word, Google Spreadsheet sama dengan Microsoft Excel, Google Slide sama dengan Microsoft PowerPoint. Nah, khusus Gform atau Google Formulir, Google Form ini fitur yang spesial ya, ada di Google Drive ini yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data, membuat formulir. Kemudian di lainnya ada Google Gambar untuk menggambar, Google My Map,
Google Sheet ya. Ini untuk membuat website sederhana ada di Google Sites ini. Ada Google Jamboard, ya, Script, Google Apps ya. Nah, kita bahas sekilas ya mengenai Google Dokumen dulu ya. Nah, ini adalah fitur Google Dokumen ya yang memungkinkan kita membuat tulisan ya, seperti di Microsoft Word seperti tadi saya bilang ya. Fitur-fitur standar dari Microsoft Word ada di sini ya, seperti pengaturan font ya, pengaturan jenis ukuran font dan lain sebagainya itu ada di sini, termasuk perataan ya, kanan kiri tengah, kemudian ada kanan kiri, ada numbering ya, margin dan lain seterusnya. Semuanya ada di sini ya. Kita bisa membuat file seperti biasanya. Nah, kelebihannya juga dibandingkan Microsoft Word itu kita bisa berkolaborasi ya. Kita bisa mengerjakan suatu tulisan bersama-sama dengan cara membagikan ya. Nah, ini. Nanti ini dikasih judul misalnya ya. Nah, kita di sini bisa membagikan ke teman kita. Misalnya Anda sedang mengerjakan sebuah tulisan ya. Ada tugas dan itu ingin dikerjakan bareng-bareng. Itu bisa. Anda tinggal tambahkan ya. Misalnya ya ini nih ya. Bisa ditambahkan orang ya. Tambahkan, masukkan aja emailnya di sini. Kemudian nanti diizinkan misalnya kita bisa mengizinkan ya. Mengizinkan orang untuk mengedit ya. Mengedit bareng-bareng. Jadi satu file diedit oleh dua orang dari jarak jauh. Nah, ini kelebihannya ya. Seperti itu. Itu Google Dokumen ya. Nanti Anda kalau misalnya tidak bisa atau tidak memiliki komputer bisa memanfaatkan ini untuk pengganti Microsoft Word. Walaupun memang ada keterbatasan ya. Yang berikutnya Google Spreadsheet. Ini juga sudah kita bahas, mungkin sudah Anda terbiasa memakai juga sama ya. Menu-menunya seperti Microsoft Excel ya, dan termasuk di sini ada kelebihan ya, kita bisa memberikan komentar ya, notifikasi. Jadi kalau kerja bareng sama temen itu ketahuan nanti dua orang yang sedang live ya, yang teman Anda di sel mana, Anda di mana ya. Anda bisa memberikan komentar kepada bagian mana ya, biar teman Anda tahu dengan cara tadi dibagikan ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu Google Slide ya. Google Slide itu digunakan untuk membuat presentasi online ya. Dia seperti Microsoft PowerPoint. Ya. Nah, di sini banyak template-nya juga ya. Kalau kita ingin membuat tema-tema sederhana, membuat PowerPoint ya enakan di sini menurut saya. Simple ya. Banyak menu yang sebenarnya kadang-kadang nggak dipakai juga di PowerPoint ya. Ini cukup simple ya. Bahkan bisa di live ya. Tuh ya. Nah, ini belum ada isinya ya. Bisa dibagikan dan dikerjakan bareng-bareng juga. Nah, itu ya. Itu tadi Google Slide ya. Berikutnya ada Google Form ya. Itu kita bisa membuat form ya. Jadi Anda kan sering ya membuat atau mengisi ya formulir-formulir yang diberikan oleh dosen-dosen Anda ya. Nah, di situ kita peran Anda juga bisa untuk membuat kebalikannya ya. Kalau membuat dulu mengisi, sekarang Anda bisa membuat. Anda bisa membuat di sini dengan berbagai macam kebutuhan. Misalnya Anda mau mengambil data dari teman-teman Anda di kelas, mau voting apa, ya, kan buat di sini ya. Ya, dibuat ya. Jenisnya apa, ini nanti ya. Ya, seperti itu. Misalnya membuat jawaban singkat, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ya. Nanti bisa melihat responnya di sini ya. Bisa melihat responnya di sini. Nah, ketika setelah membuat pertanyaan dibuat ya. Misalnya di sini nama ya. Nama itu kan biasanya jawaban singkat. Nah, ini pilihan wajib diisi ya. Ini wajib diisi, misalnya ada checklist. Jadi teman Anda yang dikasih link nanti wajib mengisi. Dan tambah lagi
kelas ya. Misalnya di sini kita pilih 2A, di sini tambah lagi ya 2. Ini bukan pilihan, misalnya ini yang pilihan ganda ya. Di sini misalnya drop down itu ya, buat drop down ya. Dua mana? 2B, kita coba pakai drop down ya. Tambah lagi misalnya 2C ya. Contoh ini juga wajib diisi. Tambahin lagi misalnya ya, Anda butuh alamat rumah ya. Alamat rumah. Ini kan paragraf ini. Ya seperti itu ya. Nanti bisa untuk membuat, nah seperti ini. Ini dijudulin alamat. Kalau ingin bagus lagi, Anda bisa mengaturnya di menu ini ya, tema, pakai tema ya. Kita bisa memilih ilustrasi misalnya pakai yang ini ya. Oke. Mana aja ya, kalau gambarnya mau sendiri silahkan. Kemudian habis itu pengaturan ya, kita pengaturan ke sini ya. Batasi satu tanggapan, misalnya satu orang hanya bisa membatasi satu ya. Nah kemudian kalau kita menginginkan teman kita juga bisa mengedit setelah mengisi, klik ini ya, presentasi ya. Kalau kuis ini ya, kalau jadikan kuis itu nanti tapi harus pilihan ganda ya, misalnya ini disimpan. Nah, cara menyerahkan link ke teman itu pakai ini. Tuh ya. Nanti temanmu kalau mengisi gini menunya, nama, kelas, ya milih gini ya, alamat diisi, kirim ya. Misalnya sini Dian kelas 2B misalnya, Ciomas, kirim. Nah hasilnya gimana ya, nanti di Anda nanti akan ada respon seperti ini. Nah tuh ya, dalam bentuk grafik atau dalam bentuk Excel, dalam bentuk spreadsheet tadi ya. Kita di sini seperti ini aduh. Nah kayak gini, nama, kelas, Ciomas gitu ya. Jadi di sini akan ketahuan kapan dia ngisi ya, harinya, tanggalnya, jamnya, seperti itu. Jadi luar biasa ini. Oke, itu Google Form ya, nanti Anda bisa mencoba-coba. Kemudian ada yang lainnya nih, ada Google Gambar ya. Google Gambar untuk apa? Ya untuk menggambar ya. Misalnya upload gambar ya, upload dari komputer. Nah gitu ya, ini bisa diatur-atur ya di sini untuk pengaturan gambar ini ya. Nanti gambar, foto dan seterusnya ya. Ini misalnya gambarnya dikasih link ya, sisipkan apa gitu ya. Seperti untuk ngedit-ngedit gambar sederhana ya. Kemudian yang berikutnya ada Google My Maps ya. Google My Maps. Jadi ini untuk ngedit peta ya, untuk ngedit peta. Mungkin Anda bisa menambahkan apa di sini ya dari peta. Jadi map kita ya, yang memang dirancang untuk oleh kita untuk kita ya. Ya. Ya nanti bisa ngedit yang Gunung Salak misalnya seperti apa. Ya. Kemudian ya berikutnya ada Google Site. Google Site itu untuk membuat web sederhana ya. Nah, ini kita bisa membuat web. Sini halaman web BC.
Kemudian nanti Anda bisa menambahkan di sini nih, tambah footer. Misalnya di sini modelnya ini mau bagaimana? Oh, mau tambah kayak gini. Di sini ada foto misalnya, ya. Kita bisa nyari gambar, ya. Pilih gambar. Dari mana? Nah, enak ya. Dari penelusuran. Misalnya Google Image, ya. Gambarnya gini-gini ya. Bisa kita cari ini deh. Salah satu lah, random aja ya. Nah, kita bisa misalnya sini mau nambahkan YouTube ya. Ini dikasih edit. Nah, ini jadi web udah jadi ya. Ini udah jadi nih. Web isi. Anda bisa nambahkan di sini apalagi ya. Nah, linknya itu pas dipublikasikan ini. Apa mau apa namanya? Nah, bisa di sini. Web isi, publikasikan. Nah, nanti namanya itu ini. Namanya apa? Nah, nanti alamat ya, itu bisa dilihat linknya di sini ya. Linknya ini. Jadi kalau Anda ditanya webnya ya kliknya ini. Ya, nanti webnya bisa dibuka di sini. Oh, tuh webnya ya. Udah jadi. Oke. Itu. Kemudian yang berikutnya baru apa lagi? Google Jamboard ya. Kita lihat apa, buat apa. Ini seperti hanya papan tulis ya. Jadi Anda bisa, ini bisa diatur ya perbandingannya pakai berapa halamannya, maaf. Misalnya Anda menjelaskan sesuatu di online kan bisa ya. Dia ini bisa untuk nambahkan gambar ya seperti biasa dan lain sebagainya ya. Seperti hanya ini papan tulis ya. Jamboard gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Google Script, Google Apps ya. Kalau ini agak programming ya. Ya jadi function ini membuat. Saya juga belum menguasai betul ya kalau ini. Jadi kalau kita membuat kode-kode, Anda programmer yang menguasai teknik script Google ya bisa dicoba di sini ya. Ini kita tidak akan bahas lebih lanjut. Nah, itu dari fasilitas yang ada di Google Drive ya, banyak sekali yang tentunya sangat bermanfaat ya. Oke. Kemudian berikutnya satu aplikasi yang akan saya bahas di pertemuan kali ini adalah Google Keep ya. Ini ya Google Keep. Kalau dari sini itu ada di sini Google Keep ya. Biasanya kalau kita buka Google Drive itu nyatu di sini. Kalau Anda pengguna Android, Google Drive itu sudah terinstall. Tapi Google Keep itu harus diinstal sendiri di Play Store ya, Keep. Nah, kayak gini. Jadi kita buka dari sini misalnya Google Keep. Nah, silakan Anda install nanti di apa namanya? Di HP Android Anda ya. Nah, di sini kita bisa membuat Keep itu semacam catatan online ya, seperti Anda biasanya mencatatkan di buku. Sekarang waktunya beralih ke aplikasi Google Keep ya, buat catatan, bisa judul, rencana hari ini. Ya, di sini ada macam-macam jenis ya. Di sini ada ingatkan saya, kolaborator, ubah warna, tambahkan gambar, arsipkan dan lain sebagainya ya. Catatannya ya. Apa nanti kita buat catatan itu ya. Kalau Anda juga bisa membuat list ya, daftar.
Tadi misalnya kalau ini model tulisan, ini model daftar. Misalnya yang harus saya kerjakan hari ini. Ya. Misalnya baca buku. Ya. Mengerjakan writing ya, dan seterusnya ya. Itu ingat-ingat, jadi nanti kalau sudah dikerjakan ada checklist. Oh, ini udah dikerjakan. Kalau yang belum berarti gini. Kalau ini sudah dikerjakan lagi, nah ini bisa untuk harian ya, biar Anda tahu target-target Anda minggu ini, mungkin pekan ini, bisa ditulis di sini. Oke, itu ya terkait Google Drive dan Google Keep pada hari ini. Saya kira untuk materi pada pekan hari ini ya cukup sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.